radhiyallahu anhu la yanbaghi lil alim الداعي إلى الله أن يهجر الأوراد ويقصر عن وظائف العبادة بل ينبغي له أن يجعل لها أوقاتا تخصها ويحسن التضرع للعبادات فيها خصوصا بالليل وأوقات النهار التي لا ينشط فيها لنشر العلم أو لا يحضر فيها طالبون المستفيدون وقد قال الإمام مالك رحمه الله اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة لا طلبا لا يضر بالعلم وقال ذنون المصري رحمه الله كيف يكون طالب العلم عاملا به وهو ينام وقت الغنائم ووقت فتح الخزائن ووقت نشر العلوم والمواهب في الأسحار لا يتهجد من الليل ساعة. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, la yanbaghi lil alim adda ila Allah an yahjur al-awrad, maka tidak baik, ya, maka tidak baik bagi seseorang yang selalu menuntut ilmu itu an yahjur al-awrad, ya, dia meninggalkan wirid. Ketujuh menuntut ilmu, ketujuh hadir di majlis, ya, akan tetapi meninggalkan wiridan, terutama setelah sembahyang. Nah, itu kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu tidak elok, tidak baik, ya. Kalau orang itu ketujuh menuntut ilmu, ketujuh hadir di majlis, maka sayogianya untuk menjaga wiridnya, terutama wirid setelah sembahyang. Jangan dulu keluar meninggalkan masjid setelah sembahyang itu kecuali wiridan dengan imamnya sudah tungtung. Apalagi kalau mengikuti etikanya, jangan berdiri dulu sebelum berdirinya imam. Kalau sudah imamnya berdiri, ya, berdirilah si makmum, seperti itu. Tapi kalaunya ada suatu hal yang penting, tidak jadi masalah, karena ini bukan perihal yang wajib, ya, cuman hanya etikanya, adabnya seperti itu, ya. Adabnya sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita menghormati sesama muslim itu bukan hanya di saat ketika di luar sholat, juga ketika di dalam sholat, ya, seperti, ya, etikanya kalaunya setelah sholat itu ada kepentingan, keperluan mendadak, ya, jangan di depan, di belakang imam, ya. Kalau latihan jangan di belakang imam, ini nanti yang lain-lain pada baca wirid dia langsung berdiri, langsung buka, ya. Karena ada juga kayak itu kalau yang bikin kesal lagi, sudah inya kada berwirid langsung berdiri di samping imam, langsung sholat sunnah di situ. Oh akbar, kada baca zikirnya, langsung berdiri aja depan imam lagi baca subhanallah 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 subhanallah, ya, inya langsung sembahyang di situ. Diganya Allahu akbar, sembahyang sunnah, kada beretika itu. Bagus pang sholatnya, cuman al adab khairun minal imtithal.
etika itu lebih baik daripada pelaksanaan sholat itu sendiri. Amunnya sholat karena ada kebanggaan, karena ada sesuatu dalam hati, belum tentu dia diterima sholatnya. Ya, merasainya paling harat. Ya, kita yang baca wirid itu dikiranya siapa? Padahal kata Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, ya, man laisa lahu wirdun bahwa kirdun. Siapa nang kadaka 7 wirid, maka orang itu warik. Ya. Warik kadaka 7 wiridan. Iya. Jadi wirid menguatkan hati, menguatkan jiwa kita, kecuali memang ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Buka ada jadi masalah. Ini terkadang disengajanya supaya imamnya hatinya dongkol. Ya. Ini menunjukkan kadaka 7-nya wirid diam. Ya. Kalaunya kadaka 7 wirid seumpama di belakang imam, kada jadi masalah. Tapi jangan buka terdahulu. Berdiam aja, berdiam. Itu etikanya. Ya, berdiam. Habisan imam berwirid, baca doa, amin. Kayak ini, ya sudah. Habis itu kaya. Menjadi masalah. Itu etikanya. Makanya disijar Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, biasakan berwirid di situ, baca wiridannya. Ya. Sampai akhir orang yang baca wirid setelah sembahyang itu fadilahnya banyak sekali. Dalam riwayat sampai fadilahnya itu mendapatkan pahala-pahala haji orang yang baca wirid, sampai subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Memang terkadang mereka yang kadaka 7 wirid juga membawakan alasan bahwasanya Imam Syafi'i seorang jar, ya, menganjurkan, ya, kada baca wirid, ya, dengan apa namanya suara lantang sehabis sembahyang itu. Ya, Imam Syafi'i itu ada kaulnya 2, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Ya, kaul jadid itu semasa beliau Al-Imam Syafi'i di Baghdad. Aslinya emang beliau dari sana. Ada lagi kaul jadid, kaul qadim di sana di Baghdad. Kaul jadidnya di Mesir. Beliau dari Baghdad itu pindah ke Mesir. Wah, ini makamnya di Mesir. Ya, ketika di Mesir itulah dalam kitab memang dinyatakan di situ, ya, beliau lebih cenderung kepada wiridan yang tidak ada suaranya, sir, begitu, sehabis sembahyang. Tapi kalaunya di situ alasannya niatnya untuk supaya meramaikan masjid, mengajari orang berzikir, kada apa-apa dinyaringkan suaranya. Ya, kalaunya sekiranya mengganggu orang, ya, mengganggu orang baca Quran, mengganggu orang lagi sembahyang dan sebagainya, orang terganggu dengan wirid kita, ya dipelankan wiridnya itu saja. Ya, kaulnya beliau di dalam kaul jadid beliau ketika di Mesir, bukan berarti dilarang untuk berwirid. Maka tidak elok, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seseorang yang ke-7 menuntut ilmu, bahkan inya sudah berisi ilmu, akan tetapi kadang ke-7 berwirid. Wa yugassir an wadhaifil ibadat, sedikit ibadahnya. Ya, ibadahnya sedikit, ya kan? Ya, harus wiridnya ke-7, ibadahnya lebih maksimal lagi kalau orang itu mempunyai ilmu, dan ke-7 menuntut ilmu seperti itu. Bal yanbaghi lahu an yaj'ala laha awqatan takhussuha, melainkan sayogianya orang nang ke-7 menuntut ilmu tadi, apalagi sudah berisi ilmu, ya, menjadikan waktu khusus sagan berzikir. Ada waktu khusus sagan berzikir. Ya, seperti apa? Membiasakan wirid sebelum maghrib membaca apa? Membaca suratul Waqi'ah. Sebelum maghrib membaca amalan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebelum maghrib membaca zikir apa itu?
zikir wirdul latif. Orang yang baca wirdul latif pada sore hari dijaga oleh Allah sampai dengan pagi hari. Pagi hari ini sehabis subuh kita berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca wirdul latif, ya, maka dijaga oleh Allah orang tersebut sampai dengan ya sore hari. Sore baca dijaga sampai pagi, pagi dibaca dijaga sampai sore. Jadi selama 24 jam itu kita di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perlindungan Allah. Tak kena apa-apa kita insya-Allah. Semuanya kok dunia itu yang ngatur Allah. Itu kan syariat. Ini syariatnya Allah, itu akan membantu kita dalam segala hal dengan kita mengikuti syariat. Iya, dengan kita mengikuti syariat. Nah, syariatnya untuk melindungi diri kita dengan berzikir. Dengan berzikir, dibenteng. Jadi zikir itu adalah hisnun hasin, benteng yang kokoh, yang kuat, yang enggak mudah dijebol. Wah, itu zikir wirdul latif itu diantaranya dibentengi awak kita ini, dipakai perisai. Jadi kalau ada sesuatu yang hendak menimpa kita itu mantul, bukan mantap betul, bukan mantul, kada mempan, kada masuk. Iya, jagau jadinya kita ini. Nah itu, baca wiridnya wirdul latif, apalagi di zaman sekarang. Ya, jangan sampai kosongan. Ya, jangan sampai kosongan kita. Tahu aja yang nyaman itu tahu isi. Ya kalau tahu kosongan, tahu isi pian bukan tujuh. Nukar tahu isi itu yang nyaman. Tahu kosongan kada nyaman. Ya, pian diberilah amplop lawan laki pian. Amplop kosong nggak? Amplop isian. Isi. Amplop isi. Ada isinya duit di situ, terima. Punya amplop kosong, kenapa? Bu nah jar, amplop 3 buah nah sekian pian. Ngapain amplop kosong? Ini begayaan nabahnya jar. Ya, yang isi itu yang bermanfaat. Nah, diisi awak kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah syarahnya disebutkan di situ, siapa yang melazimkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiga saja. 2 saja, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Diamalkan ya dengan kita atau dengan anak, dengan cucu. Ya, maka anak cucu kita akan menjadi orang yang cerdas. Orang cerdas itu bukan pandai matematika, al-cerdasu. Orang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia cenderung untuk selalu beribadah kepada Allah. Jadi hatinya dilembutkan oleh Allah, orang itu katuju beribadah. Anak kita katuju beribadah, katuju solawatan, katuju zikiran, katuju memajlisan, katuju ke masjid. Cerdas itu namanya. Nah, bukan katuju HP. Ini HP terus, anak guring HP, anak sekolah HP, anak daring HP juga. Sebelum daring HP. Anak makan HP, anak masuk ke WC nya HP juga. Terkadang ya masuk ke WC di bawah HP sambil bahira main HP. La ilaha illallah. Dibaca tuh kalau a'udzu falaq, a'udzu birabbin nas. Kalau ditambahi dengan membaca wasyamsi dan walaili, wasyamsi waduhaha. Ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha sampai akhir. Sama wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta sampai akhir. Satu-satu aja. Kadang memberatkan satu kali, kadang harus 2000 kali, kadang 100 kali aja, Bu. Dibaca surahnya itu sekali 4 surah. Kalau orang itu sebelum maghrib dia membiasakan baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, maka dinyatakan orang itu akan menjadi orang yang cerdas. Hikmahnya itu dengan bacaan tadi terus dibaca, maka akan menyebabkan orang itu cerdas. Cerdas itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, dia berfungsi akalnya.
Ditambah lagi dengan surah 2 tadi, walaili dengan wasyamsi. Kalau ditambah 2 itu, kana rizquhu kal matari, Allah akan berikan rizki baginya deras seperti derasnya hujan. Seperti derasnya hujan, kan ada ketangkisan lagi itu. Dari sana sini rizkinya berdatangan sampai abahnya kewalahan menerima uang. Ini aja belum habis, datang lagi. Masya Allah. Yang ini gawean belum tung-tung, ada lagi proyek tuh aja. Nah, beantri proyek ini, bah siapkah? Mau dimenangkan di lelang, ini aja belum tung-tung jar. Kenapa Pak? Didobel. Masya Allah, banyak gawean, ya, pekerjaan banyak, ya, rezeki berlimpah, ya, yang mengamalkan 4 surah tadi, apalagi ditambah lagi dengan suratul Waqiah. Suratul Waqiah itu gudang rizki di situ. Diibaratkan gudang. Kuncinya itu, nah, baca surah Waqiah. Bacanya itu sebelum maghrib. Kenapa ulama menganjurkan sebelum maghrib? Karena waktu menjelang maghrib itu tuftahu abwabus sama, dibuka pintu langit. Jadi langit ini ada pintunya, kadang dibuka 24 jam, sewaktu-waktu saja dibukanya itu. Nah, di antaranya ulama menyatakan dibukanya itu menjelang maghrib. Orang sibuk dengan sinetron, kekanakan sibuk dengan caplinnya, dengan apa itu, kartun, ya. Anak muda sibuk dengan jalan-jalan, jogging. Wah, ini bukan anak muda lagi, acil-acil gitu, kata jogging. Iya, jam 5 aja sudah tulakan, apalagi Sabtu Minggu nih. Kadang cukup pagi aja, jam 5 sudah tulakan keluar semua. Mana? Jogging. Ya, kemana situ ke Pemkot, turun naik. Ya, lakiannya kayak itu juga. Mana jogging. Jogging. Padahal sampai ke sana karena jogging, melihati orang yang jogging. Allahu Akbar. Melihati orang yang jogging sampai di sana. Itu. Coba sekitar jam maghrib boleh ini jam 6 lewat berapa? Ya, anggaplah lewat 20 menit. Berarti jam 6 kurang 10 menit atau 15 menit tuh mulai berduduk di situ, berdiam di rumah, baca wirid tadi. Baca wirid. Satu-satu tadi, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, ya, wal laili 1 kali, wasyamsi 1 kali, suratul Waqiah 1 kali. Ya. Kemudian wirdul latif 1 kali. Itu wirdul latif 1 kali. Wah, sudah luar biasa itu. Cukup waktunya itu. Cukup aja. Tapi itu dengan catatan man lazima, orang yang lazim. Lazim itu continue, boy, istiqomah. Yang istiqomah membaca itu, ya, membaca surah wasyamsi walaili, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah lagi dengan Waqiah. Kana rizquhu kal matar. Bukan hanya kecerdasan diberiakan, tapi juga Allah akan limpah ruahkan rezekinya, bak melimpah ruahnya hujan. Itu dikarenakan pada saat itu pintu langit terbuka sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Jadi harus tahu, kita ini begawe itu harus tahu triknya. Mana waktu-waktu yang menguntungkan. Kita kan begawe dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu yang menguntungkan. Ya, yang menguntungkan. Dibaca itu. Hendak lebih sugih lagi. Ini ada amalan sugih nah, boy.
Hendak lebih sugih lagi pian tambahi dengan solawat. Oh, tambahi solawat 200 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu solawat disebut dengan solawat syajaratun nukud. Solawat syajarah itu pohon, nukud itu duit, pohon duit. Pian kada tahu pohon duit. Ya kalau orang Bahari ada, emangnya duit itu ada pohonnya? Ada pohonnya. Iya, ada pohonnya duit itu. Pengen tahu pohonnya duit apa? Solawat. Solawat apa? Itu solawat dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Siapa yang mengamalkan solawat itu sehari 200 kali dan udah diijazahkan? Habib Segap, ya, Habib Segap Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya, Habib Segap Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya, orang Sawangan. Ya, rancak ke daerah sini dulu ya. Dulunya suah tinggal di sini, di Samarinda sini. Habib Segap Mahdi, mungkin yang tua-tua Bahari tahu tuh. Ya, orang pertama datang ke sini Samarinda, Habib Segap Mahdi. Kemudian suah juga di Bulungan. Besi pondok pesantren di Sawangan, daerah Jawa Barat. Muridnya ribuan, digratiskan. Berkat sholawat tadi itu rezeki dari mana? Dari Singapura, dari Brunei, dari mana-mana datang mengantarkan uang dengan beliau. Apa amalan kuncinya? Sholawat itu tadi dibaca sehari 200 kali. Pian boleh baca pagi, siang, sore, dibagi 3 waktunya, dibagi 4 boleh, 50, 50, 50, 50 boleh. Ya, pagi habis subuh 50. Nanti waktu duha 50, waktu zuhur 50, kemudian waktu asar 50, 200. Nah, hendak sekaligus 200 kedegawian aku lebih baik daripada guring. Baca situ sebelum guring 200 kali. Biar lakinya nang begawe, pian baca sholawat. Nah, didorong lakinya dengan sholawat. Ayo bahai, pian begawe aku bersolawat, aku dorong. Didorong dengan sholawat. Begitu. Harus kerjasama memang antara laki dengan bini. Jangan duitnya aja sini, mana bayarnya sini. Ya, kerjasama lah. Paling kadang nang sibuk lakinya, bininya sibuk juga. Sibuk apa? Berzikir. Pian yang mencari duitnya bangai. Syariatnya dengan begawe, aku syariatnya dengan berzikir. Aku hendak membaca suratul waqiah nah. Ya, aku hendak membaca sholawat nah. Jar Habib. Aku hendak membaca wirdul latif. Nah, aku niatkan sagan pian juga bangai, biar pian begawe nyaman. Bisa dipercaya orang, dimudahkan orang. Soalnya wah ini begawe belum tentu juga jaminannya dapat duit. Bisa, masya Allah kerjasama sudah dapat duit, dibawanya lari. Iya, dibawa mukah lawan kekawalannya, nah gigit jari juga. Iya, begawe suruh begawe, sudah tuhuk begawe, bagian gajian mukah bosnya. Macam-macam wah ini, apalagi di zaman susah macam ini. Ya, jadi harus didorong dengan zikir. Nah, aku bentengi pian, wahai abangku sayang. Wah, dibentengi. Wah, bentengnya dari kita yang baca zikirnya nah binian. Ya, jangan binian itu kan begawiannya di rumah aja, masak aja. Ya, masak guring. Habis itu makanan, guringan lagi. Pian aja yang begawe. Yang paling kada membantulah dengan berzikir. Nah, aku nang sembahyang tengah malam, ya Allah, lakiku, ya Allah, lakiku. Ujar Allah, tahu laki ikam. Lakiku, ya Allah. Artinya nah lakiku nah biar lancar gawiannya, lancar bisnisnya. Kan ada salahnya nah kayak itu. Mendoakan laki. Ya, biar lakinya yang begawe, kita juga begawe dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mengkhususkan waktunya sore. Kalau sudah sore jam 6 kurang 10 menit atau 15 menit, ya setiap jam itu kita baca. Setiap jam itu. Meskipun nggak harus di rumah, pas kita di luar, kan ada buku catatannya itu. Apa catatannya? Dari Habib ini baca sholawat 200 kali. Baca Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Al-Alaq dan An-Nas, kemudian Wasyamsi, kemudian Wal-Laili, kemudian Suratul Waqiah. Itu sudah dibawa kemana-mana amalannya. Ya, pas lagi ada acaraan di kekawalan sana, baca di situ.
Oh iya, di tempat acara tadi. Pas di luar kota baca di situ. Yang penting pas dengan waktunya baca. Ya, baca di situ. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan barokatul waqt namanya, barokah waktu. Sudah dapat barokah waktu, sudah dapat barokah daripada amalan yang lazim, yang istiqomah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Karena amalan yang diistiqomahkan itu akan lebih bernilai daripada 1000 karamah. Oh, lebih bernilai lagi. Kita melihat orang bisa mengeluarkan karamah satu aja udah, wih, takajudnya. Nah, kita mengamalkan satu amalan yang istiqomah, nilainya bagi Allah lebih baik daripada 1000 karamah yang dikeluarkan. Masya Allah. Belum lagi ujar Nabi SAW, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal perbuatan itu dawam, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit amalannya. Sedikit aja aku ni dapat dari Habib ni. Orang baca salawat beribu-ribu, aku cuma 200 saja diperintahkan, aku dapatnya ijazah segitu. Tapi aku lazimkan ini sudah, aku tiap hari membacanya, baru muncul berkahnya di situ. Muncul berkahnya, nampak berkahnya. 200 dibaca terus, 1000 sekali aja dibaca, lebih bagus yang 200 tadi. Tapi yang 1000 dibaca sekali pun dah bagus juga daripada nak kada baca sekali. Itu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang baca sekali dengan yang istiqomah itu yang bagus meskipun jumlahnya lebih sedikit. Tapi istiqomah dia, di situ ada barokatul waqt, barokahnya waktu, barokatul istiqomah, barokahnya istiqomah. Jadi berkah waktu kita itu. Masya Allah, luar biasa. Macam ada istilah orang masak sedikit tapi cukup untuk orang banyak, itu namanya barokah. Ya, barokah. Ya Allah, saya masak tuh sagan orang 100 orang, orangnya pas 500 orang, cukup semuanya. Alhamdulillah, berkah, ini berkah. Nah, itu namanya berkah tuh, ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Nah, itu masalah wirid diantaranya ya. Baca wirdul latif siang dan sore. Itu amalan kita nih ahli sunnah wal jamaah ini, jangan tinggalkan zikir. Ya. Amalan ahli sunnah wal jamaah baca wirdul latif siang dan pagi dan sore. Ya, artinya setelah subuh dan menjelang maghrib. Nah, kemudian ditambah lagi menjelang maghribnya itu dengan membaca al-alaq dan an-nas, ditambah lagi wal-laili dan wasyamsi. Ya, kemudian ditambah lagi dengan suratul waqiah. Ya. Kana rizquhu kal batar. Ya. Orang yang mengamalkan surah al-waqiah maka dia telah mempunyai gudang kebaikan, gudang rizki. Ya. Siapa yang mendawamkannya membaca suratul waqiah lam tusibhu faqah, tidak bakalan terkena penyakit miskin. Oh, tidak bakalan terkena penyakit miskin. Kalau anak sugih, ya itu amalannya. Kita bacanya lillahi ta'ala, cuma berkah daripada bacaan itulah akan mendapatkan ya rezeki yang ya tidak dapat diprediksi oleh manusia. Wa yuhsina tadarru'a lil ibadati fiha. Ya. Kemudian memperbaiki at-tadarru'a lil ibadat. Ya, at-tadarru'a itu merendahkan hati kita lil ibadati fiha, ketika kita melaksanakan ibadah, khususan bil lail, terlebih lagi pada malam hari. Nah, malam hari itu, nah di depan Allah kita merendah, merengek, ya Allah, ya Allah. Ini orang sudah pada guring semuanya itu, ya Allah. Tinggal ulun dengan pian aja, ya Allah. Ulun ini, ya Allah, hamba-Mu yang dhaif, yang lemah ini, nah, mohon diampunkan dosanya, ya Allah. Mohon dimaafkan kesalahannya, ya Allah. Yang terakhir mohon disugihkan, ya Allah. Malam hari pian merengek, tiap malam kayak pakal dibari. Nah, tiap malam kalau diberi, pasti diberiakan oleh Allah. Melihat Acil itu lagi, dilihat Acil itu pulang yang bangkit malam ini. Esoknya siapa kan Acil yang semalam. Dilihat esoknya siapa jam segini bangun, Acil yang semalam. Hendak apa gerang sidin itu? Nah, mulai itu. Ya, kayaknya hendak sugih panggil Allah. Sudah bari aja sidin yang banyak ya. Nah, bari itu. Setiap dipandang jam 3 malam siapa yang berdoa merengek ini, sidin.
Besoknya dilihat lagi sidin. Besoknya lagi sidin. Yang lainnya guringan terus setiap malam. Iya, yang terlihat sidin terus kayak apa karena dibari coba. Kan gitu. Orang datang terus ke rumah kita. Pertama dicuekin. Iya. Kedua dicuekin. Ketiga siapa gerang lagi yang masuk tuh, yang datang mengatuk pintu tuh. Tuh aja. Saya semalam tuh ada apa gerang sidin tuh. Sudah coba bukain pintunya. Nah, kan dibuka pintunya. Itu terbuka. Man daqqal bab futih katanya. Kata ulama, man daqqal bab futih. Siapa yang rancak mengetuk pintu, tuk 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 tuk, assalamualaikum, assalamualaikum, oi, assalamualaikum Cil, assalamualaikum, oi abang, Marina, Kai, iya. Akhirnya yang di dalam merasa kada nyaman, dibuka ada pintunya, dibuka. Apalagi di tombol apa ada belnya tuh, tekan belnya, tek, tek. Aduh, ada apa gerak nih, bunyi tahu sih, coba buka, tadi buka akhirnya. Nah itu mandakkal bab putih, yang mengetuk pintu pasti dibuka pintu itu. Kita mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mustahil. Kalau manusia aja yang sifatnya penyarikan, pemabaian itu bisa membuka pintu, apalagi Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu penyayang, pengasih. Karena mungkin karena membuka pintu. Karena mungkin karena membuka pintu, pasti dibuka pintu. Itu hambaku itu yang datang, kat. Iya, buka pintunya. Anak apa sih Din tuh? Kayaknya anak si Ervi si Din dulu. Bari. Bari. Sekalian pabriknya julungi si Din. Allah, Bari. Makanya tidak ada orang yang miskin, orang yang bangun malam meminta kepada Allah. Iya, ada juga banyak ya yang miskin orang bangun malam cuma bekabih doang bangunnya. Bukannya beribadah bekabih. Habis itu guring lagi. Iya, aduh, tambahi lagi. Tambahi guringnya. Iya, orang tuh bangkit, ngambil air wudhu, sembahyang, berdoa. Tadarru' lil ibadah, merendahkan hati diri kita kepada Allah di saat beribadah. Ya Allah. Nah, di situ nggak ada riya. Hendak dilihat lawan siapa? Nggak ada yang melihat kita. Bini kita seorang, amun kita lakian guring. Bini kita. Bini kita yang bangkit melihat lakinya. Iya, guring. Kekanakan cucu semuanya guring. Nah, tinggal ya Allah antara engkau dengan aku. Nah, bermadu cinta di situ. Coba bermadu cinta. Jangan kita ini bermadu cinta itu dengan seseorang saja. Dengan Allah lah bermadu cinta. Kita mencintai orang, memuliakan orang, mengagungkan orang. Habis-habisan engkau bagaikan ini, bagaikan itu, macam-macam dah diumpamakan. Jerawatmu bagaikan bulan purnama. Bisulmu bagaikan bintang yang bergemerlapan. Masya Allah. Ya. Macam-macam. Matamu bagaikan matahari yang menyinari alam. Masya Allah. Coba kita bermadu cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah. Nah, engkau bagaikan, engkau ini adalah matahariku, jiwaku, munyati, habibi, wa semuanya. Rayu itu Allah pada malam hari. Dirayu. Bermadu cinta kita dengan Allah, berpelukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang Allah itu dengan kita. Jangan dengan manusia aja bermadu cinta, dengan Allah. Iya, kalau dengan manusia ada kalanya dia meninggalkan kita. Kita sudah habis-habisan merayu bini kita, habis-habisan. Mungkin dia mati duluan, berarti meninggalkan kita. Iya. Nah, tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bermadu cinta dengan Allah. Waduh, luar biasa. Allah akan menjaga kita. Kadang kita ini tidak bermadu cinta dengan Allah, tidak merasakan itu Allah menjaga kita. Apalagi betul-betul kita tuangkan sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Allah. Rasa rindu kita, aku rindu kepadamu ya Allah. Penerang hatiku, penerang jiwaku, petunjuk jalanku. Waduh. Pemberi rezeki, penjaga. Masya Allah, semuanya ya, kita utarakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak senang?
dijaga kita oleh Allah. Memang hakikatnya menjaga kita di saat kita guring pun Allah, saat kita sedang ketakutan yang menjaga kita Allah, di saat bahagia membimbing kita Allah, di saat kita sorangan, di saat kita dengan rame-rame juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah menjauh dari kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita jauh dari jadi Allah. Allah sudah dekat dengan kita dalam segala hal, jangan kita menjauh dari Allah. Khususan bilil katanya, khususnya pada malam hari. Wa auqatin nahar, begitu juga ya, waktunya di siang hari disisihkan untuk berzikir kepada Allah. La yanshatu fi halin nasri ilim, di saat kita mungkin pas kada hadir majelis, pas lagi kada kegiatan, nah, disitulah disempatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ketujuh berzikir. Ya, udzukurullah udzukuruni adzkurkum, kata Allah, berzikirlah kalian ini kepada aku, ya, adzkurkum, niscaya aku akan berzikir juga untuk kalian. Ai aghfir lakum dzunubakum, dosa kita semuanya akan diampuni ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hati itu ya berkarat seperti berkaratnya besi. Iya. Anal qulub yatasaddaq kama yasda'ul hadid, gitu. Hati itu berkarat seperti mana berkaratnya besi. Kila, ditanya Rasulullah oleh para sahabat, fama jila'uha ya Rasulullah, bagaimana cara untuk membersihkannya hati kalau yang sudah berkarat itu? Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu disempatkanlah zikir kita, entah itu dengan salawat itu zikir juga 200 kali sehari, kemudian istighfar 100 kali, ya, tasbih, ya, tahlil dan tahmid sehabis sembahyang kada ditinggal, ya, supaya kita kada jadi warik, ya. Kemudian sore harinya kita baca itu wirdul latif, kul a'udzu birabbil, kul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian kula walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan wasyamsi waduhaha. Insyaallah jadi dapat dunianya, dapat akhiratnya, ya, zahirnya dapat, batinnya jiwa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.